Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kita lanjutkan praktikumnya. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa Java predefined class sampai kita membahas thread. Dan kali ini kita akan membahas tentang kelas socket dan kelas server socket. Jadi di dalam Java sudah disediakan dua buah kelas yang untuk menangani pemrograman jaringan, yaitu kelas socket dan server socket. Di mana kelas socket ini adalah untuk kliennya, server socket ini adalah untuk servernya. Jadi nanti urutan kita dalam menjalankan program ini adalah kita jalankan dulu kelas servernya, baru kelas kliennya. Baik, untuk mempersingkat, marilah kita buat saja. Yang pertama kita buat adalah kelas server, ya, kelas server. Kita buat kelas server. Silakan buka netbin-nya. Ya, kita buat kelas server. Oke. Baik, kita hilangkan dulu ya, seperti biasa kita hilangkan kode-kode program yang kode-kode atau teks yang kurang penting ya. Kita buat program utama ya. Jadi kelas utama ini ada metode mainnya, kita copy saja dari sini. Metode mainnya kita copy saja. Kemudian kita taruh di sini. Nah, jadi pertama yang kita lakukan ya, bisa dilihat di modul. Yang pertama kita lakukan adalah membuat objek server ya, membuat objek server dengan menentukan portnya adalah port 5000 menggunakan kelas server socket ya. Kita copy saja. Kemudian kita tampilkan satu pesan bahwa server sudah siap pada port 5000. Kemudian di sini kita mulai menerima koneksi ya, menerima koneksi dari klien ya, dengan menggunakan metode accept ya. Server accept ini adalah objeknya server socket. Accept lalu tangkap di satu objek namanya socket. Jadi accept ini adalah satu metode yang akan mengembalikan return value type-nya adalah tipenya adalah socket ya. Sehingga kita tangkap. Kemudian ini adalah membuat saluran input, di sini membuat saluran output. Lalu pesan masuk tadi ya dibaca melalui saluran input. Kemudian pesan masuk tadi ditampilkan. Ya, tampilkan lalu ada pesan, ini pesan dari server ya. Seperti itu cara kerja dari server socket. Kita copy saja dari modul, kemudian copy, taruh di netbin ya. Kita format dulu seperti biasa, kita format lalu kita klik fix import ya, untuk mengimport beberapa kelas yang digunakan, yaitu seperti server socket ini ada di paket java.net, lalu ada input stream reader ini di Java IO, lalu kelas socket ada di java.net juga, lalu data output stream ini di IO, buffer reader juga di IO ya, ada di IO. Oke, jadi cukup pendek ya urutannya tadi. Server akan siap di port 5000, lalu dia membuat saluran input, dia akan menerima koneksi, lalu bikin saluran input ya dari koneksi yang ada, lalu membuat saluran output, lalu membaca saluran input untuk membaca pesan masuk ke server ya. Kemudian di sini
saluran output akan menuliskan mengirimkan pesan ini, pesan dari server ini akan terkirimkan ke klien. Kemudian di sini adalah menutup saluran input, menutup saluran output, menutup klien, dan menutup server. Oke, ini kelas server sudah jadi. Kemudian kita buat satu kelas lagi, yaitu kelas klien. Kita buat kelas klien. Oke, kita buat kelas klien. Ya, kita lihat di dalam modul kelas klien ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah membuat koneksi soket, ya. Jadi membuat koneksi soket klien, ya, dengan mendefinisikan hostnya. Ini adalah host dari servernya. Kemudian portnya, yaitu port yang aktif di dalam server. Kemudian setelah terhubung akan muncul pesan klien menghubungi server ini, ya. Ketika menghubungi, kemudian kalau sudah di accept oleh server, lalu dibuat saluran input, buat saluran output, lalu klien akan mengirim pesan pertama kali ke server. Jadi begitu koneksi terbentuk, klien akan mengirimkan mengirimkan pesan ke server. Kemudian klien juga akan menerima pesan dari server. Jadi yang pertama kali mengirim pesan adalah klien, ya. Ketika klien mengirim pesan, maka server di sini tadi dia membaca pesan, ya. Kemudian ketika server mengirim pesan, klien selanjutnya adalah membaca pesan masuk, ya. Jadi seperti itu. Langkah-langkahnya relatif sama, ya. Hanya bedanya adalah kalau server itu harus mendefinisikan nomor port, ya, sedangkan klien yang didefinisikan adalah host dari server dan portnya. Kita format dulu, kemudian kita fix import. Oh maaf, ini belum ada method main, ya. Method mainnya kita tambahkan dulu sini. Oke, ya, berarti kurang satu tunggu awal seperti ini, ya. Seperti biasa kita harus sesuaikan, ya, karena ini copy paste. Kita fix import dulu supaya diimport paket-paket, ya, soket, lalu IO stream, output stream, buffer reader, dan sebagainya, ya. Jadi intinya langkah-langkahnya seperti ini, ya. Oke, ini bisa kita seperti ini, ya. Bisa kita naikkan saja, ya, supaya kelihatan rapi. Nah, oke, kita save, ya. Yang server juga kita save. Kemudian yang kita jalankan dulu, kita running dulu adalah kelas servernya. Kita klik kanan, kita run. Nah, dia akan ini ya. Jadi di dalam program server akan tampil pesan server siap pada port 5000. Oke, ya, itu adalah setelah kita membuat kelas server socket 5000, ya. Kemudian kita jalankan yang kliennya. Ya, ketika klien berhasil menghubungi server, klien itu akan mengirim pesan ke server, sehingga di bagian server ini akan tampil pesan ini, pesan dari klien. Kemudian server setelah menerima pesan, dia akan mengirim pesan ini, pesan dari server, kemudian diterima oleh klien, ya. Di sisi klien ada pesan ini, pesan dari server, ya. Ini artinya kelas server socket dan kelas soket klien sudah bisa saling berinteraksi dan sudah bisa saling berkirim pesan. Baik, seperti itu. Nanti silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan tentang server soket dan kelas soket serta input stream dan output stream, silakan nanti ditanyakan
tanyakan di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.